kegiatan hari ini adalah kelanjutan daripada kegiatan kemarin. Kegiatan kemarin ataupun kegiatan hari ini adalah bahagian daripada pelaksanaan Rakernas IKADIN tahun 2025 dan perayaan hari ulang tahun IKADIN ke-40. Jadi kalau kemarin kami mengisinya dengan apa? Segen? Acara kebersamaan ya. Acara kebersamaan, ini dengan hari kami ya, dan macam-macam. Kami mengisi dengan acara seminar dan juga ada acara internal IKADIN dalam bentuk Rakernas. Pak Ketum, terkait tema ini mungkin bisa disampaikan Pak Ketum? Tema ini kan sudah sangat jelas bahwa melalui Rakernas kita meningkatkan kualitas menyongsong berlakunya KUHP nasional. Tadi kita sudah mendengar bahwa pemaparan dari Pak Menkumham dari Ketua Komisi 3 bahwa insya Allah undang-undang acara pidana bisa diundangkan sebelum akhir Desember sehingga bisa secara bersamaan berlaku dengan KUHP nasional. Nah, dalam hal ini juga dengan berlakunya KUHP nasional ini dan berlakunya KUHP sebagai aturan pelaksanaannya, di sini kan ada penguatan peran, fungsi dan tanggung jawab daripada advokat. Oleh karena itulah melalui Rakernas ini, melalui seminar ini, kami ingin mendengar dan ingin berdiskusi baik dengan Menkumham ataupun dengan Komisi 3 sebagai pihak pertama yang tahu tentang substansi ataupun latar belakang daripada penyusunan norma itu, untuk bisa dibawa oleh teman-teman ke daerah setelah Rakernas ini dalam mengimplementasikan KUHP nasional ataupun KUHP dalam kerangka memberikan pembelaan hukum keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi berkali-kali saya itu selalu mengatakan IKADIN sejak lainnya concern kepada 3 hal: memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, memberikan penyuluhan hukum secara cuma-cuma, dan aktif di dalam politik pembangunan hukum. Dan ini adalah kesempatan kami untuk mendapatkan bekal yang lebih konkret tentang substansi daripada KUHP nasional, substansi daripada rancangan KUHP yang akan segera diundangkan untuk bisa memberikan pembelaan kepada masyarakat pencari keadilan. Bang, soal reposisi IKADIN kemarin kan sempat disinggung, upayanya apa Bang? Sebetulnya IKADIN ini adalah advokat Indonesia. Advokat Indonesia semuanya bernaung di bawah Perhimpunan Advokat Indonesia. Tadi kami sempat itu mengatakan kami mendukung tim reformasi Polri dalam hal untuk meningkatkan kinerja Polri. Tetapi kita juga mesti jujur, yang harus direformasi itu bukan hanya Polri. Seluruh instansi penegak hukum harus direformasi. Harus direformasi juga kejaksaan, harus direformasi juga Mahkamah Agung. Kalau tidak percuma, karena semuanya ini bejana berhubungan. Jadi kalau misalnya yang direformasi itu hanya Polri, memberikan seakan-akan kesan bahwa yang bermasalah itu hanya Polri. Kejaksaan tidak ada masalah, kepolisian tidak ada masalah, Mahkamah Agung. Jadi kita meminta kepada Presiden Prabowo Subianto jangan setengah hati kalau ingin melakukan perbaikan hukum di Republik Indonesia ini. Reformasilah seluruh, termasuk advokat ya? Termasuk advokat. Nah, cara mereformasi advokat itu sederhana. Kembali kepada semangat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat single bar. Karena dengan single bar ini akan ada standarisasi pendidikan, ujian, pengawasan dan penindakan. Sekarang tidak. Rekrutmen advokat sekarang betul-betul sudah sampai kepada sangat-sangat pendidikan sehingga melahirkan advokat-advokat yang tidak kompeten. Jadi poin daripada kami adalah melalui Rakernas ini IKADIN mengimbau kepada Presiden Subianto dengan segala kewenangannya agar mengambil langkah-langkah untuk mereformasi dan untuk menyehatkan seluruh lembaga dan seluruh insan penegak hukum di Republik ini. Okay. Berarti cabut SKMK yang itu ya, 75 itu ya? 73 ya? Sorry. Jadi sebetulnya kalau itu dicabut dan seluruh kewenangan itu mutlak diberikan kepada Peradi, niscaya insya Allah dunia advokat tidak akan begini. Dan kalau advokatnya seperti yang disampaikan oleh tadi Menkumham, oleh Ketua Komisi 3, kalau advokatnya berkualitas, insya Allah advokat itu bisa mengontrol kepolisian, mengontrol kejaksaan, mengontrol pengadilan dalam proses of law.
Sekarang karena advokatnya tidak berkualitas sehingga tidak tahu apa yang mesti dikontrol dan bagaimana cara melakukan kontrol itu, karena dia tidak berkompeten, tidak cukup ilmu, tidak cukup moral dan tidak cukup integritas. Terakhir Pak, harapannya Pak dengan Rakernas dari kegiatan atau dari kemarin sampai Rakernas hari ini, harapan ke depan untuk Harapannya tentu pertama semakin merekat semangat persatuan dan kesatuan. Kedua tentu melalui Rakernas ini kami bisa saling berbagi informasi tentang kondisi-kondisi penegakan hukum di wilayah masing-masing untuk kita jadikan sebagai bahan identifikasi untuk disampaikan kepada instansi terkait. Dan yang paling penting adalah melalui Rakernas ini organisasi itu semakin eksis, semakin berkembang, dan semakin kita harapkan ada manfaatnya untuk masyarakat pencari keadilan dan kebenaran.